Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang budiman, yang memiliki hati nurani, yang masih bisa menyerap segala macam nasihat, marilah kita senyampang masih dikasih usia, kita dengarkan bersama nasihat yang saya sampaikan ini sambil mendengarkan alunan musik yang menyentuh hati dan pemandangan yang indah, agar supaya kita bisa mengakhiri hidup ini dengan akhir hayat yang baik, atau kita kenal sebagai husnul khotimah, yang diberkati Allah. Kenapa nasihat ini penting? Karena Allah sendiri menasihati melalui firman-Nya yang berbunyi demikian: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, memang ini dikhususkan bagi mereka yang punya keyakinan akan hari kebangkitan. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari ini untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan hendaknya bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nasihat yang kedua di ayat yang berikutnya, wala takunu kalladina nusullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya dalam hidup ini kita tidak pernah mawas diri, sehingga Allah pun kelak akan melupakan mereka. Orang-orang yang demikian itu yang dinamakan orang-orang fasik. Kedua ayat itu, ayat 18-19, Anda bisa baca di dalam surat Al-Hasyr 59. Untuk sampai ke tingkat pemahaman apa yang dikehendaki atau diajak oleh Allah tadi, nasihati oleh Allah itu, maka yang pertama, marilah siapapun yang mendengarkan video ini, Anda meningkatkan kesadaran diri bahwa waktu kita, umur kita ini terbatas dan sangat pendek. Sehingga dengan kependekan itulah maka harusnya kita optimalisasi asas manfaat itu, jangan terbuang dengan sia-sia. Karena di balik waktu yang diberikan oleh Allah itu, disitulah hakikat siapa diri Anda sebenarnya. Itulah angka harapan hidup kita, manusia yang memiliki nilai nikmat atau laknat. Semua berpulang kepada kesadaran diri kita. Harapan saya tentunya Anda dan saya akan mendapatkan nikmat dari pemberian waktu yang pendek ini, agar supaya kita mendapatkan kenikmatan di akhirat atas pemanfaatkan usia kita. Yang kedua, marilah kita tingkatkan kesadaran diri kita bahwa kita ini harusnya memiliki pegangan hidup. Itu yang kita kenal sebagai iman. Orang yang tidak memiliki pegangan hidup, maka dia akan terombang-ambing
atas dasar persangkaan-persangkaan orang lain atau persangkaan dirinya dikiranya benar, padahal jauh menyimpang daripada asas manfaat. Mengapa kita dikasih usia itu? Yang pertama, mari kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita diciptakan di atas kehendak Allah. Dengan demikian, dialah Allah pemilik kita ini. Maka sudah logis, karena dia pemiliknya pada suatu waktu, kita akan diambil kembali. Apakah kita itu akan kemudian ditempatkan bersama pemilik, yaitu Allah itu sendiri? Aku terbuang dari sisinya. Tentunya pilihan hidup itu tadi saatnya saat ini kita tingkatkan dengan penuh kesadaran untuk mengenal siapa Tuhan kita itu, agar supaya kita dikenal di kemudian hari bahwa kita ini betul-betul hambanya yang layak untuk hidup abadi bersamanya. Untuk sampai ke tingkat itu kita harus punya rujukan hidup, pegangan hidup. Dan alhamdulillah bagi mereka yang beriman, seruannya tadi di depan, di mukadimah, mereka yang punya iman berarti dia punya rujukan hidup, yaitu nasihat-nasihat Allah, bimbingan-bimbingan Allah melalui kitabullah yang kita kenal sebagai Al-Quran. Digali rujukan hidup itu, makanya di dalamnya Anda akan mendapatkan berbagai macam prinsip-prinsip kehidupan. Dan apabila Anda telah sadar, telah paham, kemudian ada pegang prinsip-prinsip hidup, maka Anda akan keluar dengan wajah manusia yang berprinsip di dalam kebenaran. Manusia pula yang demikianlah, yang selalu mempunyai ide ke depan, bagaimana harusnya kita mencapai keabadian. Kita hidup di dunia ini ada alamnya, alam yang tidak abadi, alam yang fana. Tapi kita diminta dengan konsep hidup itu, dengan ide-ide yang cemerlang, untuk memanfaatkan usia itu agar supaya muncullah konsep-konsep yang abadi, yang keabadiannya itu nanti akan menjadi jati diri kita, hidup abadi di sisinya. Berikutnya, kita harus mempunyai kesadaran pula bahwasanya di dalam hidup yang pendek ini ada konsekuensi, yakni tanggung jawab. Karena kita telah diberi segala fasilitas oleh pemilik diri kita ini, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya atas pemanfaatkan fasilitas yang gratis dari ilahi itu. Baik fasilitas itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, apalagi untuk kejayaan dinul Islam, cahaya Islam, agar supaya tetap hidup dari generasi-generasi, dari hati ke hati umat manusia sepanjang masa di atas muka bumi ini. Inilah konsekuensi tanggung jawab kita. Berikutnya tentunya kita juga harus muncul kesadaran diri bahwa dalam hidup ini kita ada manusia yang fana, yang lemah, yang bodoh, yang hina dina, yang tidak berdaya, sehingga baik disadari atau tidak sadari, baik disengaja atau tidak disengaja, satu waktu kita akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan.
Karena tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi yang tidak terjerumus di dalam kesalahan itu. Bukankah Nabi Adam diturunkan ke bumi karena kesalahan? Bukankah Nabi Yunus dilemparkan ke laut dimakan hiu karena kesalahan? Bukankah Nabi Musa juga memiliki kesalahan? Seluruh nabi-nabi pilihan Allah pun tidak lepas dari kesalahan-kesalahan itu. Maka oleh Allah dibukakan pintu tobat namanya. Selebar-lebarnya dipersilahkan siapapun untuk memasukinya. Bertobat di dalamnya, memohon agar supaya kesalahan-kesalahan itu dihapuskan. Kesalahan-kesalahan itu tidak dibuka kembali pada kehidupan yang akan datang, dan memohon kepadanya agar supaya dikasih ampunan dan kita dipilih menjadi manusia-manusia yang mendapatkan syafaat ilahi pada saat tidak ada yang memberikan syafaat penolong kecuali Allah itu sendiri di hari kebangkitan. Mari kita manfaatkan Rahman Rahim Tuhan dengan memberikan ampunan, yaitu bertobat setiap saat. Jangan sampai usia yang semakin pendek itu terlengahkan oleh ketamakan diri, sehingga kita jatuh dari kesalahan-kesalahan. Harusnya bangkit dari kesalahan menjadi kebajikan. Dan inilah kesadaran diri yang harus disiapkan oleh kita untuk hari berbangkit, agar supaya aib-aib kita itu terhapuskan dan diganti oleh amal-amal kesolehan, amal-amal kebajikan yang bisa kita perbuat berbagai macam cara, berbagai macam jenis, berbagai macam tipe, berbagai kesempatan. Seluas-luasnya selama kita masih dikasih usia itu. Wa insya Allah amal-amal kesolehan yang kita perbuat itu oleh Allah akan digunakan untuk menutup aib-aib kita yang telah lalu. Sehingga dengan demikian kita akan meninggalkan bumi ini dengan jejak-jejak kaki kita, jejak-jejak tarikan napas kita, jejak-jejak perjuangan hidup kita itu tadi dalam waktu yang pendek itu. Apakah Anda berjuang sebagai seorang pejuang, pahlawan untuk membela kebenaran? Mati sebagai syuhada. Gadaikan diri Anda ke sana. Peluangnya besar sekali. Karena kemungkaran setiap saat ada merajalela. Maka apabila Anda berjuang untuk mencegah kemungkaran, mengganti kemungkaran dengan kebajikan, maka Anda itu sebagai syuhada, sebagai pejuang. Wa insyaallah Anda akan dimatikan sebagai syuhada, mati syahid. Atau Anda dalam hidup ini berjuang dengan pengetahuan Anda, jadilah seorang ilmuwan. Ilmu pengetahuan Anda itu sangat bermanfaat untuk orang lain, agar supaya mereka bisa keluar dari gelap gelitahnya kehidupan ini kepada cahaya terang benderang. Bagaimana mencari rezeki yang diridhai Allah, bagaimana mencari jodoh yang diridhai Allah, bagaimana mencari perkawanan, bagaimana mencari posisi dan menyampaikan pengetahuan-pengetahuan apa dalam bentuk lisan, dalam tulisan, dalam tatap muka dan sebagainya. Silahkan, mari kita ukir perjuangan hidup. Atau mungkin Anda dikasih kelebihan oleh Allah, dikasih amanah,
dengan melimpahnya harta benda. Maka jadilah Anda muncul sebagai dermawan, agar supaya harta yang diberikan oleh Allah kepada Anda dipercayakan itu tidak Anda tinggalkan demikian saja, tanpa makna, tanpa manfaat, atau Anda ditinggalkan oleh harta itu karena tertipu atau tercemarkan oleh kesalahan-kesalahan Anda itu. Bantulah mereka yang sedang berjuang. Bantulah mereka yang sedang dalam kesusahan. Bantulah mereka yang sedang mencari pengetahuan atau menyampaikan pengetahuan. Maka Anda akan tercatat sebagai dermawan. Atau Anda akan berjuang karena Anda mempunyai posisi. Jadilah Anda penguasa yang adil dan jujur. Karena di tangan Anda, coretan-coretan tanda tangan Anda akan mampu menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang dengan aturan-aturan yang adil yang Anda buat, hukum-hukum yang adil yang Anda tegakkan. Insya Allah Anda akan menjadi penguasa yang diberkati. Atau Anda menjadi penyampai risalah kenabian. Para nabi sudah usai tugasnya, ditutup oleh Nabi Allah Muhammad. Maka lalu siapa lagi yang akan menyampaikan firman-firman Tuhan? Contoh-contoh kenabian sudah ditinggalkan oleh para nabi agar supaya tetap hidup di hati manusia. Kalau bukan kita yang saat ini masih dikasih kesempatan hidup di bumi ini. Mudah-mudahan Anda dan saya diperkenankan oleh Allah tercatat sebagai penyampai, penerus risalah kenabian. Itulah catatan-catatan yang harusnya Anda dalami dan Anda lakukan, sehingga Anda insya Allah akan tercabut nafas Anda dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.